Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu akan menjelaskan materi matematika dasar ya. Untuk perkuliahan minggu kedua, di sini Bu akan menjelaskan eh, tiga, tiga materi ya. Yang pertama adalah tentang sistem bilangan. Oke, ini materi pertama. Karena kita kemarin ada tersita waktu ikut seminar ya, kalau yang di aula, dan juga ada perkuliahan yang hari ini Ibu tidak bisa tatap muka, sehingga Ibu ganti dengan pembelajaran lewat video. Oke, di sini materi pertama yaitu tentang sistem bilangan. Ya, sistem bilangan. Nah, di sini pembagian dari sistem bilangan. Induknya adalah real ya, bilangan real. Terus bilangan real ini terbagi dua tipe, dua macam, yaitu rasional dan irasional. Terus lagi untuk rasional itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis bilangan, yaitu bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal berulang, desimal terbatas, ada 4. Nah, bilangan bulat nanti terbagi dua, ada negatif bentuknya, minus ya, bilangan minus atau negatif, ada bilangan cacah. Terus bilangan cacah itu dibagi lagi menjadi bilangan nol atau angka nol dan bilangan asli. Oke, ini sistem bilangan real atau pembagian besar dari suatu bilangan. Oke, selanjutnya di sini dijelaskan satu persatu. Mungkin bisa kalian pahami ya. Dari jenis-jenis bilangan itu ada penjelasannya di sini. Seperti di sini ada himpunan bilangan asli, bilangan cacah. Aku rasa kalian sudah paham ya. Kalau bilangan asli ya bilangan yang dimulai dari satu ya, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Seperti yang dibuat dalam bentuk himpunan ini, himpunan bilangan asli. Begitu juga bilangan cacah, kalau bilangan asli dimulai dari satu, kalau bilangan cacah dimulai dari nol. Nah, di sini ada himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu dia sama seperti bilangan asli atau cacah ya, ada nolnya, tapi dia ada bilangan negatif ya, satu, dua, tiga, dan juga ada negatifnya. Jadi ada bilangan bulat positif, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Bilangan bulat negatifnya min satu, min dua, min tiga, dan seterusnya seperti itu. Dan juga ada angka nolnya. Oke, ini untuk bilangan rasional, kelompok bilangan rasional. Apa itu nasional? Himpunan bilangan yang mempunyai bentuk P per Q atau bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk pecahan P per Q. Jadi kalau dia bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, berarti dia rasional. Sebaliknya, kalau dia bukan atau tidak dapat kita nyatakan dalam bilangan pecahan, berarti dia irasional. Oke. Nah, di sini ya bentuknya P per Q yang rasional tadi, di mana Q-nya tidak boleh nol tentunya pembaginya. Oke, di sini ada beberapa contoh soal terkait sistem bilangan. Buktikan bahwa bilangan 3, 4,7, 2,5858 adalah bilangan rasional. Ingat bilangan rasional tadi bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Bilangan 3, kita tahu ya 3 dapat dituliskan untuk pecahannya ya 3 per 1, 6 per 2, 9 per 3. Ya, bilangan bulat 3 itu bisa kita nyatakan pecahan. Bagaimana dengan bilangan desimal 4,7? Ya, 4,7 pecahannya adalah 47 per 10. Nah, bagaimana kalau dia desimalnya berulang? Seperti ini, 2,5858 dan seterusnya ya, 5858 seperti itu berulang. Sebanyak dua angka yang berulangnya, 5 dan 8 dalam hal ini ya. Bagaimana cara kita menyajikannya dalam bentuk pecahan? Nah, di sini sudah jelas caranya. Kita misalkan X, angka yang mau kita jadikan pecahan, X sama dengan 2,5858. Selanjutnya, persamaan X sama dengan itu, kita ubah menjadi bentuk persamaan yang kita kalikan bilangan pangkat 10 ya. Dalam hal ini 10 pangkat 2 atau 100. Kenapa 10 pangkat 2 atau 100? Karena kan tadi yang berulang ada 2, 5 dan 8. Jadi kalau dia 2 berulang berarti kita kalikan dengan 10 pangkat 2 atau 100. Kalau 3 yang berulang berarti nanti kita kalikan dengan 10 pangkat 3 atau 1000.
Ya, seperti itu. Jadi ini kita kalikan 100 untuk persamaan X sama dengan 2,5858 itu. Sehingga X kita kalikan 100 itu 100 sama dengan 100X sama dengan, nah 2,5858 tadi kita kalikan 100 sehingga dia bergeser ya desimalnya atau komanya, tanda komanya 258,58585858 dan seterusnya ya, yang berulang tadi. Sehingga ada perubahan pergeseran tanda komanya ke depan ya sebanyak 2 angka seperti itu. Sehingga ini 258 bilangan pokoknya ya. Yang X tadi 2, nah ini kita kurangin. Oke, kita kurangin. X dikurang 100X tentunya ini 1 ya. Kalau tidak ada angka artinya dia tersembunyi 1. 1 kurang 100 min 99. Sama dengan, nah 2 tadi dikurangin dengan 258 Koma belakangnya kan sama ya, 5858 terus ya gitu ya. Berarti ini habis kan dikurangin. Berarti tinggal 2 dikurang 258. Yaitu min 256, 256. Sehingga X-nya dengan mudah kita nyatakan pecahannya min 256 dibagi min 99. Min dibagi min plus ya, hilang. Tinggal 256 per 99. Itulah cara menyatakan pecahan dari bentuk desimal berulang seperti contoh yang ketiga ini. Oke, nanti bisa dipahami untuk contoh kedua, bisa dilihat lagi. Kita akan lanjut. Ya, ini ada beberapa contoh ya terkait desimal yang kita nyatakan bentuk pecahan. Ada juga latihan. Kita lihat garis bilangan real. Ya, garis bilangan tentu sudah paham ya. Di tengah-tengah ada 0. Ke sebelah kanan dari 0 itu bilangan positif. Kalau yang ke kiri itu negatif. Semakin ke kanan dia semakin besar gitu ya posisinya. Semakin ke kiri dia semakin kecil angkanya. Oke, di sini ada hukum-hukum bilangan real. Bisa dilihat ada beberapa hukum berlaku. Ada hukum komutatif, berlaku kebalikan ya, untuk penjumlahan dan perkalian. Ingat, penjumlahan dan perkalian saja. Untuk operasi yang lain tidak bisa ya. Artinya dia kalau dibalik tetap sama ya, hasilnya A tambah B sama aja dengan B plus A. Begitu juga A kali B sama dengan B kali A. Oke, di sini ada banyak lagi hukum-hukum terkait bilangan ya. Bisa kalian pelajari nanti, pahami. Nah, di sini ada jenis bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu sebenarnya ada bilangan di luar bilangan real ya. Tapi dia ada memuat bilangan real nanti. Di mana bentuk umumnya adalah seperti ini. Biasanya dalam simbol Z. Z sama dengan A plus IB. Nah, A dengan B itu tetap dari bilangan real, induk bilangan ya. Di mana dia memuat I. Ini, I. Ya, simbol I. I itu sebenarnya suatu angka, bilangan, itulah yang disebut bilangan kompleks. Imajiner Z. Ya, imajiner Z. Jadi I itu sebenarnya adalah bilangan akar min 1. Nah, ini akar min 1. I itu adalah bilangan akar min 1. Kita tahu kan akar negatif itu tidak ada kalau dalam real kan. Nah, tapi karena dia dinyatakan bilangan akar min 1 di sini menjadi bentuk adalah bilangan kompleks istilahnya. Sehingga kalau dikuadratkan min 1 ya, I kuadrat berarti min 1. Akar min 1 dikuadratkan min 1. Seperti itu. Sehingga berlaku nanti sifat-sifat bilangan kompleks seperti ini. Kesamaan dua bilangan kompleks itu artinya komponen X1 sama dengan komponen X2 ya untuk dua bilangan kompleks itu. Dan Y1-nya juga harus sama dengan Y2. Berlaku seperti itu. Oke, untuk penjumlahan bisa dibuat seperti ini. Cara menjumlahkannya yang X sama-sama dijumlahkan, yang Y sama-sama dijumlahkan. Seperti itu konsepnya. Pengurangan juga sama. Kalau perkalian, konsepnya adalah dua bilangan pokoknya tadi, X dan Y itu kita kalikan. Seperti itu. Ini sifat-sifat bilangan kompleks. Ada conjugate. Conjugate ini terkait bilangan kompleks. Jadi lambangnya itu seperti ada
apa ya, bar ya, X bar kalau yang di rata-rata kan ada bar ya, garis yang di atas itu, ini Z. Jadi conjugate itu adalah lawan atau ya lawan tanda dari bentuk bilangan kompleks. Kalau Z sama dengan X plus IY, maka conjugate-nya adalah Z sama dengan X min IY. Seperti itu. Jadi plus ini kita ganti lawannya. Seperti itu. Itulah conjugate-nya. Oke, kita bisa lihat di sini beberapa operasi terkait conjugate ya terhadap bilangan kompleks. Nah, ini kalau kita kalikan dengan conjugate-nya, Z-nya itu X plus IY, conjugate-nya X min IY. Kalau kita kalikan, ingat ya perkalian bilangan komponen dua komponen seperti ini, X kalikan X kuadrat, IXY min yang ini, yang di luar dengan di luar, di dalam dengan di dalam, min IXY plus IXY, ini lain tanda ya, beda tanda ya, berarti ini dengan komponen yang sama, berarti ini bisa dicoret habis, terus ini dikali ini, min I kali I kuadrat, Y kali Y kuadrat. Ini hapus, tinggal X kuadrat, ingat I kuadrat tadi min 1, I kuadrat min 1, Y kuadrat dikali min 1, dikali min ini berarti plus. Nah, seperti itu ya. Jadi Z dikali conjugate-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, ini pembagian. Sama ya konsepnya. Bentuk bilangan kompleks kita uraikan. Sehingga hasil sederhananya nanti seperti ini. Ya, pembagian dua buah bilangan kompleks. Ini. Jadi yang ini tadi bisa kita pecah ya. Ini dibagi ini plus ini dibagi ini. Penyebutnya kita buat jadi dua. Nah, ini ada beberapa contoh soal terkait bilangan kompleks. Bisa dilihat nanti Z1 plus Z2. Ingat ya, penjumlahan itu bilangan apa realnya ditambahin. Pokoknya yang sejenis min 5 ini dengan 3-nya. Kalau yang ada I-nya 7I kita tambahkan dengan min 2I. Seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Min 5 tambahin dengan 3, 7-nya dengan min 2I. Jangan ketukar. Dia harus yang sejenis kita jumlahkan. Begitu juga pengurangan, perkalian, ikutin aturan perkalian, pembagian sesuai rumusnya tadi. Ini yang dikalikan dengan conjugate-nya. Ya. Conjugate dari Z2 tapi ini ya, bukan conjugate dari Z1. Artinya dua bilangan kompleks yang tidak berhubungan ya. Oke. Ini ada latihan ya, terakhir ada latihan. Nanti Ibu rangkum untuk tugas kalian, tapi yang terpenting kalian pahami dulu. Itu konsep sistem bilangan, ya. Jadi terkait bilangan real dan bilangan kompleks terakhirnya. Oke, materi kedua tentang koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini Bu rasa kalian semua sudah tahu ya. Yang namanya koordinat kartesius itu nanti kalian harus paham bidang koordinat kartesius. Di mana bidang koordinat itu ada dua sumbu, X sama Y. Nah, nanti kalian bisa ikutin yang namanya titik koordinat gitu ya. Cara menyatakannya atau cara menggambarkannya. Seperti itu. Jadi berkaitan dengan koordinat kartesius. Nah, yang pertama di sini kita bahas tentang pertambahan dan jarak. Pertambahan dulu mungkin ya. Jika sebuah partikel bergerak dari suatu titik P1, X1, Y1, ini titik koordinat ya, ke titik kedua, P2, X2, Y2. Maka dikatakan bahwa koordinat partikel tersebut mengalami pertambahan sebesar delta X dan delta Y. Jadi rumusnya itu pertambahannya dengan rumus X titik akhir kita kurang dengan X titik awal. Itulah delta X atau perubahan X. Kalau untuk Y, perubahan Y titik akhir dikurang Y titik awal. Jadi pertambahannya itu dalam bentuk delta X dan delta Y. Contoh di sini ada. Nah, titik pertama itu adalah 2,3. Nih, di sini ya. Jangan lupa cara menggambarkan titik 2 di X. Kita tarik min 3 itu dari sumbu Y. Ketemu di sini perpotongannya 2, ini min 3. Titiknya itulah titik koordinat A 2,3. Titik kedua B min 3,1. Lihat di X min 3 itu sebelah kiri 0 berarti ya min 3. 1 itu berarti di sumbu Y di atas 0.
Nah, ini titik B, min 3,1. Perpindahannya kita mau itu. Perpindahannya, jadi yang X titik kedua, min 3 ini kita kurangi dengan 2. Perpindahan Y titik kedua, 1 kita kurangi dengan Y titik pertama. Nah, seperti ini ya. Jadi delta X-nya min 5, delta Y-nya 4. Oke, itu tentang perpindahan. Pertambahan ya, bukan perpindahan. Pertambahan. Sekarang kita lihat jarak. Jarak ini ada rumusnya antara dua titik ya di dalam bidang koordinat. P1, P2 atau jarak dari titik P1 ke titik P2 atau simbolnya H itu tidak lain adalah akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Jadi yang tadi pertambahan ya, delta X kita kuadratkan dan delta Y kita kuadratkan, tambahkan terus diakarkan. Nah, di sini ada contoh soal menentukan jarak. Ada dua titik, P1, P2, seperti soal A ini. Kita hitung dulu delta X-nya, diperoleh 6, delta Y-nya min 2. Jangan lupa dikuadratkan, 36, min 2 dikuadratkan, hilang minnya jadi 4. Kita tambahkan, jangan lupa diakarkan. Itulah jarak atau H. Ya, 36 tambah 4 itu 40. Akar 40 itu bisa kita sederhanakan. 40 kan 4 kali 10 ya. Akar 4 kali 10. 4-nya kita keluarkan, akar 4 itu 2. 10-nya tetap dalam akar. 2 akar 10. Oke, begitu juga untuk contoh kedua. Bisa kalian pahami. Titik tengah. Titik tengah itu antara dua titik, masih berhubungan dengan dua titik. Jadi kita akan mencari tengah-tengahnya, yaitu berupa titik juga ya. Titik antara P1 dan P2 ini. Di tengah-tengahnya, tapi bagaimana rumusnya atau cara menentukannya? Cara menentukannya, karena titik tengah juga berupa titik, artinya ada X dan Y. Untuk titik X-nya atau posisi X-nya adalah kita tambahkan X1 tambah X2 ya. X dari titik pertama dengan X dari titik kedua, jangan lupa dibagi 2. Koma, untuk Y-nya sama. Y untuk titik pertama ditambah Y untuk titik kedua, kita bagi 2. Nah, sehingga diperoleh titik tengah dari antara dua buah titik. Nah, seperti ini ya. Diketahui koordinat 2,0 dan 4,5. Tentukan jarak dan titik tengah. Nah, kita ikuti tadi rumus jarak dan rumus titik tengah untuk menghitung. Ada 4 soal di sini. Seperti itu ya. Selain itu apa lagi? Ada kemiringan garis. Jadi di dalam bidang koordinat itu antara dua titik bisa kita hubungkan menjadi satu garis. Seperti ini titik P1, P2 kita hubungkan menjadi garis. Nah, kemiringan garisnya bisa kita tentukan juga dalam bentuk angka, konstanta ya. Jadi rumusnya itu tidak lain adalah delta Y dibagi delta X. Masih ingat ya, delta Y itu pertambahan Y, delta X itu pertambahan untuk X. Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Oke, itu kemiringan garis. Jadi bisa kita ukur dengan angka konstanta dengan rumusnya M ini tadi. Selanjutnya ada garis sejajar. Tadi kita sudah ngomongin garis. Jadi di dalam bidang koordinat itu bisa kita gambarkan garis. Nah, posisi dua garis itu sejajar jika berlaku M1 sama dengan M2. M1 ini kemiringan garis tadi yang sudah kita bahas ya. Seandainya kita menghitung kemiringan garis 1, ternyata sama dengan kemiringan garis 2, berarti dua buah garis tersebut sejajar. Seperti itu. Sedangkan kalau dia tidak sama, tetapi saat kita kalikan M1 dengan M2 hasilnya adalah -1, berarti kedua garis itu tegak lurus. Ingat, tegak lurus itu artinya membentuk sudut siku 90 derajat. Ya. Jika tidak memenuhi dua hal tadi, tidak sama dan juga tidak dikalikan sama dengan -1, artinya dia tidak memenuhi sifat dua garis sejajar atau tegak lurus. Nah, di sini ada beberapa soal. Boleh nanti dicobakan ya. Yang pertama itu menentukan kemiringan garisnya. Kalau yang kedua menentukan hubungannya. Apakah dia sejajar, apakah tegak lurus, atau tidak dua-duanya. Berdasarkan ketentuan tadi. Berdasarkan nilai M1, M2-nya. Oke, ini dua materi. Ya, untuk fungsi. Fungsi ini ada cukup banyak slide-nya. Ini ada fungsi lanjutan nanti ya. Jadi nanti untuk materi fungsi ini akan Ibu bahas di di pertemuan kita yang kelima ya. Di apa sekaligus nanti untuk fungsi yang bagian kedua.
saat di kelas. Ibu rasa akan lebih jelas nanti ya. Jadi materi fungsi ini akan Ibu gabungkan penjelasannya di pertemuan 5 waktu kita tatap muka. Seperti itu. Oke, itu saja untuk materi hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan lewat video ini. Jika ada pertanyaan ataupun kurang jelas apa yang Ibu paparkan, apa Ibu jelaskan di sini, bisa kalian tanyakan nanti bisa lewat WA Group ataupun di forum diskusi yang Ibu buka di SPON. Seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.